Oke. Nah, ini ada soal seperti ini adik-adik tentang gelombang. Sebuah gelombang pada senar dideskripsikan oleh persamaan Y bergantung pada X dan T sama dengan 15 sin Px per 8 min 4 Pt, di mana X dan Y dinyatakan dalam satuan sentimeter dan T dalam satuan detik. Berapa kecepatan transversal dari sebuah titik pada senar yang memiliki posisi X sama dengan 6 cm ketika T sama dengan 0,25 detik. Gimana kira-kira yang A ini adik-adik? Kecepatan transversal itu apa sih? Kecepatan dari tiap bagian pada senar ketika bergerak kayak apa? Bergerak naik turun kan ya? Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu yang A ini kecepatan transversal itu bisa kita peroleh dengan cara ambil turunan pertama, V trans itu sama dengan turunan pertama dari Y terhadap waktu. Atau karena apa namanya? Y adalah fungsi yang bergantung pada dua variabel, maka waktu kita turunkan terhadap waktu, X mesti kita anggap sebagai konstanta, dan ada simbol khusus buat ini di matematik, bukan D, tapi pakai simbol kayak begini kira-kira. Y do T. Oke. Nah, simbol ini artinya ambil turunan Y terhadap T dengan menganggap variabel lainnya konstan. Variabel lain adalah X, kan ya? Jadi kita anggap X sebagai konstanta. Nah, Y diberikan oleh fungsi yang disebutkan di soal, 15 sin Px per 8 min 4 Pt. Kalau kita turunkan terhadap T, maka adik-adik dapat apa? 15 dikali cos, turunan sin cos kan ya? Cos pi per 8x kurang 4 kali pi kali t. Oke, kemudian dikali lagi dengan min 4 pi. Ini dikali lagi dengan min 4 pi. Oke. Nah, ini turunan pertamanya, adik-adik. Sampai sini adik-adik bisa paham dulu? Ini adalah turunan pertama Y terhadap T. Kita pakai simbol khusus ini yang berarti bahwa turunkan saja Y terhadap T dengan menganggap X sebagai konstanta. Karena yang mau kita lihat itu adalah bagaimana tiap bagian di senar bergerak naik turun. Tiap bagian itu punya posisi yang fix. Jadi kita sedang tinjau di satu posisi, di satu X yang fix, bagaimana titik di situ bergerak naik turun. Oke. Nah, kita dapat turunan pertama, ini sama dengan min 60 pi dikali dikali kosin. Oke. Nah, Dede bisa tebak nggak kira-kira omeganya yang mana, kemudian K yang mana di fungsi ini? 15 itu adalah amplitudo, pi per 8 adalah K, 4 pi adalah omega. Oke. Nah, kemudian kita mau cari tahu, ini setelah kita dapat fungsi kecepatan transversal atau fungsi kecepatan tiap bagian senar ketika bergerak naik turun. Berikutnya kita tinggal substitusi. Kita ingin tahu kecepatan transversal
untuk bagian senar yang ada di X sama dengan 6 cm dan T sama dengan 0,25 detik. Jadi kita tinggal substitusikan nilai X dan nilai T. Maka adik-adik peroleh X yang ini kita ganti dengan 6 cm, kemudian T kita ganti dengan 0,25 detik. Oke? Adik-adik dapat berapa kira-kira? Kalau kita substitusi ini ke kalkulator, adik-adik dapat negatif berapa ini? 1,33 meter per detik. Jangan lupa sentimeternya nanti disalin dulu ke meter. Kalau sentimeter ini kita salin ke meter jadi 6 kali 10 pangkat 2. Oke. Nah, Dedek nanti dapat 1,33 meter per detik. Nah, Dedek bisa analisa dari sini, karena kita dapat V transversalnya sedang negatif, itu berarti bagian senar yang berada di X sama dengan 6 cm, itu dia sedang bergerak turun. Oke. Nah, kemudian yang B, apalagi yang ditanya? B, berapa kecepatan transversal maksimum dari sembarang titik pada senar? Oke. Kecepatan transversal maksimum, adik-adik bisa lihat dari fungsi ini. Kita udah dapat kecepatan transversal sebagai fungsi X dan T. Oke. Nah, nilai maksimumnya adalah amplitudo kecepatan ini, min 60 pi. Oke. Karena nilai cos ini hanya akan bervariasi dari min 1 sampai 1. Sehingga amplitude itu adalah yang min 60 pi. Tapi besarnya saja kita nggak perlu informasi negatif, jadi 60 pi ini. Oke. Jadi yang B, kecepatan transversal maksimum adalah, kita ambil dari sini, kecepatan transversal maksimum itu adalah 60 pi. Satuannya adalah meter per detik. Sorry. 60 ini ada dilihat Y itu dalam sentimeter kan ya. Jadi kita mesti terjemahkan dulu ini ke apa namanya? Ke meter. Jadi mestinya ini kita perbaiki dikit. 15 ini dalam sentimeter. Jadi mestinya saya tulis kayak begini. 15 ini kita ganti dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke? Biar adik-adik nggak bingung, jadi saya tulis ini sebagai 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke? Karena Y dan X dalam sentimeter, berarti 15 ini satuannya sentimeter. Karena sin nggak punya satuan dia. Jadi 15 ini yang punya satuan. Yaitu mesti sentimeter, supaya Y juga dalam sentimeter. Nah, sehingga apa namanya? Ini berarti kita ganti dengan 4 kali 4 pi dikali 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian adik-adik ingat 4 pi ini itu adalah omega.
Omega itu satuannya seperdetik. Oke? Satuannya adalah seperdetik. Sehingga 4pi ini dia memiliki satuan seperdetik. Jadi saya bisa tulis kayak begini misal. 4pi dikali 4pi dengan satuan seperdetik. Ini adalah satuan tadi. Seperdetik. Oke? Nah, semua yang 4pi kita ganti satuannya seperdetik. Ini juga seperdetik. Supaya satuannya cocok. Jadi kalau adik-adik baca lagi, adik-adik nggak bingung nanti. Satuan seperdetik, yang ini juga 4pi seperdetik. Jadi nanti adik-adik dapat hasilnya meter per detik, kan ya? Kemudian adik-adik coba lihat lagi, di dalam sin ada px per 8. Berarti pi per 8 itu adalah k, kan ya? Kemudian k ini satuannya adalah sepermeter. Jadi kalau kita mau tulis lengkap, pi per 8 ini kita tuliskan sebagai, saya tulis kayak begini. Pi per 8 ini kita tuliskan sebagai pi per 8 seperdetik. Nah, sehingga adik-adik lihat pi per 8 dikali 6 kali 10 pangkat min 2, bukan per detik, sepermeter. Pi per 8 sepermeter dikali 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga hasil perkalian ini jadi tanpa satuan, kan ya? Yang ini juga sepersecond kali second, jadi tanpa satuan. Sehingga cos ini tanpa satuan. Nah, kemudian di depan ada 4pi, satuannya seperdetik, dikali 15 kali 10 pangkat min 2, satuannya meter. Jadi hasilnya akan meter per detik. Dan bagian yang ini, itu adalah kecepatan transversal maksimum. Oke? Jadi adik-adik dapatkan kecepatan transversal maksimum itu besarnya saja. Nah, kita bisa tulis magnitude. Kecepatan transversal maksimum adalah 4pi seperdetik dikali 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka adik-adik dapat, kita coba cek lagi di kalkulator, 4 kali pi, kemudian kali 15 bagi 100. Adik-adik dapat 1,885. Untuk kita bulatkan lah ya, 1,89 meter per detik. Oke, nah ini satuannya jadi cocok. Kemudian yang C, berapa percepatan transversal dari sebuah titik pada senar? Oke. Kita tinggal turunkan lagi kecepatan transversal sekali terhadap waktu, kan ya, untuk dapat percepatan transversal. Jadi ini saya duplikat. Ini sekarang D, percepatan transversal, kemudian yang E itu adalah, ini C ya. Ini C, ini D. Yang C percepatan transversal, D percepatan transversal maksimum. Nah, percepatan transversal itu berarti kita pakai simbol A transversal, itu sama dengan turunan pertama terhadap waktu dari kecepatan transversal. Nah, sehingga adik-adik lihat
4pi per detik ini, 4pi per detik kali 15 kali 10 pangkat min 2 meter cos dan seterusnya, kita turunkan sekali lagi terhadap waktu. Oke. Nah, jangan lupa adik-adik 8pi ini satuannya adalah sepermeter. Jadi saya perbaiki dulu. 8pi ini sepermeter. Kemudian 4pi adalah seperdetik. Jadi kita dapatkan oke. Nah, kita tulis kayak beginilah. Sorry, kenapa saya hapus? 60pi ini berarti kita perbaiki menjadi, ini kita perbaiki menjadi 60pi kali 10 pangkat min 2, berarti 0,6pi meter per detik. Oke. Kemudian 8pi satuannya adalah sepermeter, 4pi satuannya adalah seperdetik. Nah, ini lengkap dengan satuan. Nah, ini kemudian kita kopikan ke sini. Oke. Nah, kita mau turunkan ini sekali terhadap waktu, adik-adik. Kalau kita turunkan sekali lagi terhadap waktu, turunan cos adalah min sin. Oke. Sehingga ini jadi positif. Oke. Kemudian ini menjadi sin. Kemudian dikali lagi dengan negatif omega. Kalau kita kali lagi dengan negatif omega, maka yang positif ini menjadi negatif ulang. 0,6pi kita kali dengan 4pi. Berarti ini jadi pi kuadrat. 0,6 kali 4 adalah 2,4. Kemudian 4pi itu satuannya 1 sepersecond. Jadi kalau kita kalikan ke sini, ini jadi sepersecond kuadrat. Ini menjadi seperdetik kuadrat. Oke? Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Bisa dipahami kah? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, adik-adik? Suara saya kedengaran kan ya? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada? Oke. Nah, berikutnya setelah adik-adik dapat percepatan, ini bentuk umumnya untuk X berapapun dan T berapapun, setelahnya adik-adik tinggal substitusi nilai X dan T yang diinginkan. Oke? Jadi adik-adik tinggal copy. Kemudian kita substitusikan nilai nah, oke. X di 6 cm dan T di 0,25 second. Oke. Sehingga kita peroleh yang X kita ganti dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian T kita ganti dengan 0,25 detik. Oke. Maka adik-adik dapat ini sekitar, kita coba cek di kalkulator.
16,75 meter per detik kuadrat. Oke. Nah, magnitudo percepatan transversal maksimum itu ada lihat dari fungsi percepatan transversal ini. Fungsi percepatan transversal ada negatif sesuatu dikali sin. Sin ini cuma akan bervariasi dari -1 sampai 1. Jadi nilai maksimum dari si percepatan sendiri itu diberikan oleh ini. 2,4 pi kuadrat meter per detik kuadrat. Sehingga saya bisa langsung dapatkan, kalau begitu, percepatan transversal maksimum itu sama dengan negatif, kita nggak perlu karena kita cuma mau lihat magnitude saja. 2,4 pi kuadrat meter per detik kuadrat. Oke. Kalau kita input nilai pi, maka adik-adik dapat 2,4 kali pi kali pi. 23,687, atau kita bisa tulis 23,69 lah. Satuannya apa? Satuannya meter per detik kuadrat. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita coba, sebentar, ada komen di, kalau saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Nah, kita coba lihat soal lain lagi. Ini ada grafik. Sekalian belajar menganalisa grafik. Nah, ini. Ini kelihatan, adik-adik? Sebuah gelombang transversal sinusoidal dengan panjang gelombang 20 cm merambat pada sebuah senar ke arah sumbu X positif. Simpangan Y dari partikel senar pada X sama dengan 0 diberikan pada gambar berikut sebagai fungsi waktu. Adik-adik paham gambar ini? Gambar ini adalah variasi yang dialami oleh bagian senar yang berada pada titik X sama dengan 0. Jadi kalau adik-adik gambarkan, misalkan ini sumbu X, kita bikin agak tebal. Kemudian ini sumbu Y. Oke. Kemudian kemudian kita gambarkan si senar. Senarnya bergetar kayak begini kan ya. Kemudian ini misalkan sumbu X, yang sebelah sini adalah sumbu X.
Jadi gelombangnya merambat ke arah X positif, misalkan. Ini Y. Oke. Nah, jadi lihat di X sama dengan 0, kita tulis di sini X sama dengan 0, itu adalah bagian senar tepat di pusat sistem koordinat Kartesius XY ini. Oke. Nah, maka sebenarnya grafik yang di sebelah kanan ini, dia memberikan bagaimana bagian yang ada di X sama dengan 0 ini bergerak naik turun. Jadi kalau adik-adik bayangkan, bagian yang ada di ujung sini, seiring waktu, karena ada gelombang merambat, dia akan bergerak naik turun, kan ya? Dia akan bergerak naik turun. Dan naik turunnya juga secara sinusoidal. Nah, gerakan naik turun dari bagian ini saja, itulah yang diberikan oleh grafik ini. Sampai situ adik-adik bisa paham? Bisa, Pak. Makanya grafiknya terhadap waktu saja ini. Kalau grafiknya terhadap waktu saja, kita mesti pilih, kita memperhatikan bagian senar di X sama dengan berapa. Nah, di soal ini yang kita perhatikan adalah bagian dari senar di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0, bagian dari senar bergerak naik turun, kan ya? Nah, naik turun ini kemudian diplot sebagai fungsi waktu. Gambarnya adalah yang diberikan di soal ini. Oke? Sampai situ bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Nah, sekarang adik-adik coba lihat ini. Skala pada sumbu vertikal di grafik pada soal adalah YS sama dengan 4 cm. Jadi YS 4 cm, kemudian persamaan gelombangnya diketahui memiliki bentuk Y sama dengan amplitudenya adalah YM, sin KX plus minus omega T plus V. Plus minus berarti bisa jadi dia ke kanan, bisa jadi dia ke kiri. Nanti kita coba tentukan mungkin. Mungkin soalnya akan minta kita tentukan dia kemana. Kemudian pada T sama dengan 0, apakah plot dari Y versus X berbentuk fungsi sinus positif atau fungsi sinus negatif? Oke. Pada saat T sama dengan 0. Nah, adik-adik coba lihat dari gambar ini saja. Saya coba duplikat gambar ini. Kemudian kita cuman perhatikan si grafik ini saja. Nah, sebentar. Nah, adik-adik lihat gambar ini saja. Kita coba perhatikan gambar ini dong. Nah, kalau adik-adik lihat, di T sama dengan 0, gradien dari kurva ini diberikan oleh garis ini, kan ya? Ya enggak? Kalau adik-adik perhatikan. Gradiennya adalah garis yang ini. Betul atau enggak, adik-adik? Kemiringan dari kurva ini itu sama dengan kemiringan garis singgung ini. Ya enggak? Di T sama dengan 0. Oke? Ini saya kasih keterangan. Kemiringan garis ini merepresentasikan kemiringan kurva saat T sama dengan 0. Oke? Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Saya. Nah,
Coba adik-adik bayangkan, kita punya fungsi yang diberikan oleh Y X per T, fungsi yang ini, saya coba copy di sini, kita ambil yang ini saja. Nah, adik-adik lihat fungsi ini. Fungsi ini menggambarkan bagaimana simpangan yang dialami oleh tiap bagian pada senar seiring dengan berjalannya waktu. Oke. Nah, adik-adik lihat saat T sama dengan 0, saat T sama dengan 0, gradien kurva ini direpresentasikan oleh kemiringan si garis singgung ini. Kira-kira kemiringan garis singgung kayak begini, itu positif atau negatif, adik-adik? Positif. Positif, kan ya? Nah, karena gambar yang ini adalah kurva Y terhadap T saja, berarti kemiringan garis yang biru ini menggambarkan besaran apa kira-kira? Menggambarkan turunan pertama fungsi Y, oke, terhadap waktu dengan menganggap X konstan, dan dalam hal ini X sama dengan 0. Oke. Dengan kata lain, kemiringan garis singgung yang ini itu menggambarkan kecepatan osilasi atau kecepatan transversal dari bagian tali yang ada di X sama dengan 0. Dan saat T sama dengan 0, kemiringan garis ini positif. Oke. Kemiringan garis ini adalah positif. Dengan kata lain, pada saat T sama dengan 0, bagian tali yang ada di X sama dengan 0 ini itu sedang bergerak ke arah Y positif. Oke, jadi dia sedang bergerak ke atas. Kecepatannya positif. Oke. Sampai situ bisa dipahami dulu, adik-adik? Bisa, Pak. Saya, ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Bisa dipahami sampai situ, adik-adik? Ada pertanyaan dulu? Karena fungsinya bergantung pada dua variabel, jadi adik-adik mesti agak hati-hati membayangkannya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan kayak begini. Kita mau menentukan apakah pada saat T sama dengan 0, plot dari Y terhadap X itu berbentuk fungsi sinus positif. Oke? Fungsi sinus positif itu seperti yang saya gambarkan ini. Oke? Kalau fungsi sinus negatif, kalau fungsi sinus negatif, gambarnya mestinya seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Jadi yang merah ini, kalau saya kasih keterangan, dia adalah Y sebanding dengan positif sin. Oke? Positif sin. Ya, yang di dalam kurung saya tulis titik-titik aja, Dedek tahu dia Kx min omega T plus V kan ya. Ini yang merah. Kemudian yang biru itu adalah negatif sin. Oke? Bisa dipahami ya, Adik-adik? Nah, sekarang Adik-adik bayangkan kayak begini. Di soal itu disebutkan bahwa si gelombang transversal sinusoidal ini merambatnya ke arah X positif. Berarti kalau Adik-adik bayangkan gelombang, dia sedang merambat ke arah sini kan ya?
ini adalah arah dari rambatan si gelombang ke arah sini. Oke? Saya kasih keterangan arah rambat yang orange ini. Oke? Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Misal, kalau fungsi sinus ini adalah sinus positif yang merah. Kalau gelombangnya merambat ke kanan, maka titik yang ada di ujung kiri ini akan bergerak kemana, adik-adik? Kalau gelombangnya merambat ke kanan, maka titik yang ada di ujung kiri ini, titik yang ini, itu akan bergerak kemana? Ke atas atau ke bawah? Kira-kira. Ke bawah bukan, Pak? Ke bawah, betul. Kalau ini merambat, kan kalau adik-adik lihat lanjutan dari gelombang ini kayak begini kan ya? Ya nggak? Kalau dia merambat ke kanan, maka bagian ini akan pindah ke sana kan ya? Sehingga titik yang ini itu akan turun ke bawah. Betul nggak? Betul atau enggak, Dedek? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Sehingga tidak mungkin kurva plot dari Y versus X itu adalah sinus positif. Mengapa? Karena dari grafik yang ini kita tahu bahwa titik di X sama dengan 0 itu sedang bergerak ke atas. Oke? Sementara kalau kurvanya adalah Y berupa positif sin, maka titik yang di X sama dengan 0 harusnya bergerak ke bawah. Jadi pasti bukan sin positif. Kalau begitu mesti negatif sin. Kalau adik-adik perhatikan yang biru ini kalau kita teruskan gambarnya, kayak begini kan ya? Nah, karena gelombangnya merambat ke kanan, maka bagian tali yang ini akan ke kanan, sehingga titik ini akan bergerak ke atas. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Bisa dipahami kah? Sehingga kita simpulkan saat T sama dengan 0, kita simpulkan A saat T sama dengan 0, plot Y versus X merupakan fungsi negatif sinus. Oke? Cuman ini yang mungkin kalau kita analisa grafik yang diberikan pada soal. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat yang B. Yang B, tentukan amplitudo maksimum. Amplitudo maksimumnya berapa kira-kira, Adik-adik? Amplitudo dari gelombang ini? Adik-adik analisa lagi kurva yang ini. Kalau adik-adik lihat, satu titik di bagian senar, kalau kurva ini adalah satu titik di X sama dengan 0, dia bergerak naik turun mengikuti grafik ini. Nah, waktu dia naik, paling tinggi dia bisa capai adalah YS ini. Paling rendah dia bisa capai adalah negatif YS. Oke? Nah, karena gelombang merambat di tali yang sama dan gelombangnya cuma satu, berarti semua titik nggak cuma di X sama dengan 0, mestinya bergerak naik turunnya tuh dari negatif YS menuju positif YS, kembali lagi, dan seterusnya. Jadi kita bisa bilang bahwa amplitudo maksimum, amplitudo itu simpangan maksimum. Amplitudo dari si gelombang itu adalah YS ini. Sehingga yang B,
dengan mudah kita bisa jawab amplitudo gelombang diberikan oleh YM, dan YM ini mesti sama dengan YS di kurva yang diberikan pada soal. Nah, YS ini nilainya adalah 4 cm. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Nah, ini adalah amplitudo gelombang. Kemudian yang C, panjang K-nya berapa? K itu bilangan gelombang. Nah, kita bisa hitung karena diketahui panjang gelombang. Bilangan gelombang K adalah K sama dengan 2pi per lambda. Mana lambda? Kita lihat di koleksi huruf Greek. Nah, ini. Dengan lambda adalah panjang gelombang. Nah, ini sama dengan 2pi dibagi lambda. Lambda adalah 20 cm. 20 cm itu 0,2 meter. Oke. Maka adik-adik dapat bilangan gelombangnya sama dengan, kita coba input ini ke kalkulator, 2 kali pi bagi 0,2. Saya tulis gini aja kali ya. 2 bagi 0,2 kan 10. Jadi kita tulis 10 pi per meter aja. Nah, 10 pi per meter. Ini adalah bilangan gelombang. Satuannya seper meter. Oke. Kemudian apalagi? Hitung omega. Oke, yang D omega. Pak, Ya. tahu K sama dengan 2pi per lambda itu dari mana ya, Pak? Tahu K sama dengan 2pi per lambda. Tahu dari mana? Adik-adik ingat ini. Fungsi yang ini nih. Konstanta di depan X ini tuh K kan ya? Nah, kita tahu dari mana dia 2pi per lambda. Adik-adik coba lihat ini. Saya coba bikin ilustrasi sebentar. Kalau pakai spidol lebih enak ini. Nah, saya buka page baru lah. New slide. Oke, nah misal adik-adik punya sumbu X kayak begini dan sumbu Y seperti ini. Misal ya, saya bikin ini, nah agak tebal lah, terlalu tebal. Inilah. Nah, kalau adik-adik punya kurva, apa kurva paling gampang yang adik-adik ingat? Misalkan, nah, Y sama dengan X kuadrat. Fungsinya kayak begini kan ya? Nah, oke. Ini adalah kurva untuk Y sama dengan X kuadrat. Yang sebelah sini sumbu X. Sini. Kemudian yang ini sumbu Y.
Oke, misalkan adik-adik punya kurva Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Sekarang misal saya minta adik-adik untuk geser kurva ini ke kanan, oke, sejauh A. Saya minta adik-adik geser kurva ini ke kanan sejauh A. Jadi jarak dari sini, dari minimum ya, dari minimum di posisi awal menuju minimum di posisi akhir, itu adalah A. Kita kasih warna orange, agak tebal. Nah, jarak ini adalah, jarak ini adalah A. Oke, sampai sini adik-adik bisa bayangkan? Kita kasih warna lain. Yang kedua ini, setelah kita geser, dia jadi warna hijau misal. Yang pertama, warna merah. Nah sekarang adik-adik lihat. Setelah saya geser sejauh A, apa yang berubah dari fungsi ini kira-kira? Menurut adik-adik. Fungsinya berubah menjadi apa? Yang hijau sekarang. Ada yang mau coba? Saya geser sejauh A. Maka kurvanya menjadi Y sama dengan apa kuadrat? X min A. A, betul. Ya? Sudah? Sejauh X min A. Kalau saya minta yang merah ini ada geser ke kiri, ke sini misal, juga sejauh A, ini saya kasih warna berbeda. Kita pakai warna biru lah ya. Nah, pakai warna biru. Kalau kita pakai warna biru, kurva yang merah kita geser ke kiri, juga sejauh A. Oke. Maka fungsinya jadi kayak apa? Y sama dengan X plus A kan ya, kuadrat. Oke. Bisa dipahami ya, Dede? Bisa, Pak. Nah, sekarang bayangkan kayak begini. Saya coba duplikat ini. Kita hapus yang ini biru. Oke, kita hapus saja yang ini. Nah, sekarang adik-adik coba bayangkan, bila yang merah ini bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu, dengan kecepatan konstan. Misalkan kecepatan konstan itu adalah V. Jadi yang merah ini bergerak ke kanan, oke, dengan kecepatan konstan sebesar V. Kita kasih nama kecepatan V. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke adik-adik. Berarti tiap waktu dia sudah berpindah sebesar seberapa jauh kira-kira? Bukan A lagi kan ya, tapi V dikali T. Ya enggak? Adik-adik bisa paham? Setelah jeda waktu T, yang merah ini jadi yang hijau. Berarti dia sudah menempuh perjalanan sejauh V dikali T, kan ya? Sehingga fungsinya bukan X kuadrat lagi, tapi X min V kali T kuadrat. Ya enggak? Oke? Sampai situ adik-adik bisa paham dulu? Sampai situ adik-adik bisa paham? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang bayangkan kayak begini adik-adik. Adik-adik belajar tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang itu osilasi yang merambat, kan ya? Ya enggak? Iya, Pak. Osilasi yang merambat.
Jadi adik-adik bayangkan sekarang, dari ilustrasi barusan, sekarang bayangkan fungsi yang mau kita rambatkan ke tempat lain, bukan X kuadrat lagi, tapi fungsi yang sinusoidal. Jadi misalkan, sekarang adik-adik bayangkan, sekarang adik-adik bayangkan, yang mau kita rambatkan, itu bukan Y sama dengan X kuadrat lagi. Tapi yang mau kita rambatkan adalah Y sama dengan sebuah amplitude, kemudian cos, fungsi sinusoidal aja. Cos sebuah konstanta, misalkan B dikali X. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Misalkan ini yang mau kita lakukan. Ada sebuah fungsi dengan amplitude dan dia periodik, atau A sama dengan cos X lah. Oke? Mau kita rambatkan dia ke kanan. Maka kalau dia mau merambat ke kanan, kita ganti X ini dengan X min kecepatan tadi dikali waktu. Betul nggak? Kira-kira. Sehingga adik-adik punya fungsi sinusoidal dan sekarang dia bergerak ke kanan. Betul nggak? Adik-adik bisa paham? Saya coba gambarkan ulang. Kita copy ulang ini, sistem koordinat. Sekarang yang kita lakukan adalah kita punya kurva bentuknya kayak begini. Misal, dan seterusnya, kita sambung kayak begini. Yes. Dan seterusnya. Oke. Nah, kurva ini misalkan diberikan oleh fungsi Y sama dengan sebuah amplitude dikali cos X. Oke? Adik-adik bisa paham sampai sini kira-kira? Sampai sini bisa paham ya? Ini tulisannya saya kasih warna merah. Nah, sekarang bayangkan kurva ini sekarang saya geser ke kanan sebesar A. Mirip dengan yang tadi kita lakukan untuk Y sama dengan X kuadrat. Maka fungsinya berubah jadi apa, Dede? Fungsinya berubah jadi apa? Kita geser sejauh A. Oke. Maka fungsinya menjadi A cos X min A. Oke. Nah, sekarang adik-adik bayangkan kalau kita geser terus-menerus dengan kecepatan konstan. Oke. Jadi sekarang si kurva A cos X tadi kita geser ke kanan dengan kecepatan konstan V. Maka setiap waktu dia telah menempuh perjalanan sejauh V kali T. Sampai situ oke, adik-adik? Sampai situ oke ya? Nah, kemudian adik-adik tahu bahwa kecepatan ke kanan ini adalah cepat rambat, dan cepat rambat ini itu diberikan oleh lambda panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Oke. Nah, kalau adik-adik kali ini dengan lambda kali frekuensi ini, adik-adik kemudian kali dengan 2pi per pi, kita kali dengan 2pi dibagi pi, sama aja kan ya, 2pi dibagi pi kan 1. Kita kali dengan 2pi per pi, sama aja kan ya hasilnya.
Kemudian saya coba atur kayak begini. Kemudian saya coba atur supaya suku yang pertama itu menjadi, saya atur kayak begini. Penulisannya saya atur sebagai berikut. Lambda per 2pi dikali dengan dikali dengan 2pf. Oke. Maka ini bisa saya tuliskan sebagai, adik-adik lihat ya. Ini bisa saya tuliskan sebagai 2pf dibagi dengan 2pi per lambda. 2pi per dibagi 2pi per lambda. Oke. Sampai sini oke dulu, Adik-adik? Oke, Pak. Ya. Nah, Adik-adik coba lihat ini. 2pf ini itu yang Adik-adik kenal sebagai 2pf ini itu yang Adik-adik kenal sebagai omega. Jadi ini saya bisa tuliskan sebagai omega dibagi sesuatu. Nah, 2pi per lambda ini yang orang kenal sebagai bilangan gelombang K tadi. Nah, kalau Adik-adik lihat padanannya, 2pf dan omega ini kan menggambarkan frekuensi masing-masing kan ya. Cuman omega karena dia 2pi dikali f dikali dengan 2pi, jadi omega ini ada disebut sebagai frekuensi sudut. Jadi f adalah frekuensi, omega adalah frekuensi sudut. Oke. Nah, frekuensi itu adalah berapa kali osilasi berulang setiap waktu. Oke. Jadi yang f ini, si f ini, adik-adik kemudian bisa tuliskan sebagai seperperiode. Oke. Periode itu adalah berapa lama waktu yang digunakan oleh sesuatu untuk berosilasi satu kali, untuk bergerak bolak-balik satu kali. Berarti kalau adik-adik inverse seperperiode, adik-adik dapat berapa banyak dia bergerak bolak-balik dalam 1 detik. Itu frekuensi. Oke. Nah, tapi kalau adik-adik lihat gelombang ini, waktu dia bergerak dari kiri ke kanan, oke, waktu dia bergerak dari kiri ke kanan, adik-adik coba perhatikan 1 titik saja. Misalkan awalnya gelombangnya adalah yang merah, kan ya? Kemudian dia bergerak ke kanan berubah jadi yang hijau. Nah, adik-adik coba perhatikan 1 titik saja di di kurva ini. Misalkan titik yang ini, saya pakai warna biru. Misalkan titik yang di sini, saya kasih tanda pakai garis ini. Nah, adik-adik perhatikan bagian dari, anggap ini senar, yang merah senar, kemudian ada gelombang merambat di situ. Nah, adik-adik bayangkan yang ada di garis ini. Di garis ini, kalau adik-adik lihat baik-baik, posisi senarnya tadinya ada di sini, kan ya? Betul nggak? Kemudian gara-gara gelombangnya bergerak ke kanan, beberapa waktu kemudian dia naik ke sini. Oke? Nanti di beberapa waktu kemudian dia turun lagi, dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik perhatikan, di posisi X yang fix, itu ada gerakan naik turun, kan ya? Oke? Sehingga gelombang ini mesti punya frekuensi, karena tiap bagian di gelombang tersebut itu bergerak naik turun. Misalkan kalau ini senar, maka mesti ada keberulangan di X yang sama. Oke, nah itu yang kita sebut sebagai frekuensi, berapa kali si bagian senar itu bergerak naik turun dalam 1 detik. Tapi di saat yang sama, kalau adik-adik lihat, gelombang yang merambat ini itu punya puncak yang berulang, dan dari puncak ke puncak itu yang adik-adik kenal sebagai panjang gelombang. Ya enggak? Oke. Jadi selain punya frekuensi keberulangan dalam waktu,
objek bernama gelombang ini juga punya keberulangan di posisi di ruang. Oke. Nah, keberulangan di ruang itu, keberulangan di ruang tersebut bisa kita nyatakan dengan hubungan yang mirip-mirip dengan frekuensi. Tapi kalau frekuensi adalah seperperioda, keberulangan di waktu, keberulangan di dalam ruang, kita sebut sebagai frekuensi ruang misalkan. Frekuensi ruang itu adalah seper dari berapa kali dia berapa jauh dia berulang dalam ruang, yaitu seper panjang gelombang. Kayak begini kira-kira. Seper panjang gelombang. Nah, kalau adik-adik kali dengan 2pi, adik-adik kali ini dengan 2pi, itulah yang adik-adik kenal sebagai bilangan gelombang. Oke? Jadi bilangan gelombang itu sebenarnya istilah untuk menggambarkan keberulangan, tapi dalam ruang. Karena gelombangnya sendiri osilasi yang merambat, jadi dia punya bagian fix yang bergerak naik turun, tapi di saat yang sama, osilasi itu merambat, jadi punya keberulangan dalam waktu dan punya keberulangan dalam ruang. Nah, keberulangan dalam waktu itu frekuensi, keberulangan dalam ruang, adik-adik bisa kasih nama lah, frekuensi ruang, seperlambda dia. Nah, kalau adik-adik kali 2pi, itulah yang adik-adik kenal sebagai bilangan gelombang. Jadi bilangan gelombang itu adik-adik bisa pandang mirip-mirip dengan omega, tapi kalau omega menyatakan keberulangan dalam waktu, K ini menggambarkan keberulangan dalam ruang. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. V omega per K. Kalau adik-adik substitusi ke sini, adik-adik akan ganti V ini dengan omega per K, kan ya? Nah, jadi kayak begini kira-kira. Oke? Nah, coba adik-adik keluarkan seper K. Nanti adik-adik akan dapat cos seper K Kx min omega T. Jadi memang gelombang transversal itu kita nyatakan dengan fungsi yang dia sinusoidal, kemudian variabelnya itu berbentuk keberulangan dalam ruang dikali X, tambah atau kurang keberulangan dalam waktu dikali waktu. Nah itu asal-usulnya kenapa di situ ada Kx dan kenapa dia 2pi per lambda. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Ya, ini kan kalau adik-adik keluarkan seper K taruh di depan sini, di dalam cos, ini jadi Kx, ini jadi omega saja kan ya? Tapi adik-adik lihat bentuk fungsinya adalah sinusoidal, karena kita mau menggambarkan sesuatu yang berulang dan merambat. Oke? Jadi mesti fungsi sinusoidal. Kemudian, karena dia merambat, mesti ada sesuatu kurangi kecepatan kali waktu. Ya nggak? Tadi, kalau adik-adik ingat ilustrasi tadi, kita geser-geser fungsinya ke kanan-kiri. Kalau ke kanan negatif, tapi kalau kita geser dengan kecepatan tertentu, jarak yang dia tempuh adalah kecepatan kali waktu, sehingga posisi dikurangi V kali T. Oke? Nah, tapi adik-adik ingat bahwa V adalah lambda F, dan dia adik-adik bisa salin menjadi omega per K. Apa itu K? K adalah keberulangan dalam waktu. Substitusikan kembali ini ke sini, adik-adik dapat X, Kx min omega T. Oke? Gitu kira-kira. Seper K ini jadinya konstanta. Oke? Tapi kalau adik-adik lihat, bentuk fungsinya itu adalah fungsi sinusoidal yang memiliki suku Kx min omega T. K adalah keberulangan dalam ruang, omega adalah keberulangan dalam waktu. Gitu kira-kira. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Ya. Nah, kita kembali ke yang ini. D tadi apa? D, oke, kita udah hitung K. D kita mau hitung omega. Oke, omega. Nah, ingat omega keberulangan dalam ruang. Jadi formulanya mirip-mirip. Omega adalah 2pi per
periode. Oke, atau adik-adik bisa tulis sebagai 2pi dikali frekuensi. Oke. Nah, frekuensinya tahu dari mana? Adik-adik lihat grafik yang ini. Kalau adik-adik lihat grafik ini adalah variasi Y terhadap waktu. Jadi, karena fungsinya adalah sinusoidal terhadap waktu, jadi Y itu berulang terhadap waktu. Nah, maka untuk mendapatkan frekuensi, adik-adik cukup cek berapa periode di kurva Y terhadap waktu ini. Oke? Karena frekuensi menggambarkan keberulangan terhadap waktu. Jadi kita butuh kurva Y terhadap waktu. Kemudian kita ukur, oh ternyata dari sini sampai sini, oke? Dari sini sampai sini, kita perkecil dikit. Nah, dari sini sampai sini, waktunya berapa tuh adik-adik kira-kira? Dari puncak ke puncak di grafik Y terhadap T, itu berarti satu kali osilasi, kan ya? Satu kali osilasi, waktu yang dibutuhkan adalah periode namanya. Oke, maka dari sini kita peroleh, kalau begitu, periode sama dengan berapa detik ini kira-kira adik-adik? Adik-adik lihat dari 0 sampai 10, itu ada 4 kotak yang ukurannya sama. Berarti tiap kotak ini panjangnya berapa? 2,5. 2,5. Oke. Kira-kira satu periode berapa tuh kalau gitu? 2,5 dikali 4. 4. Berarti 10 detik kan ya? Ya enggak? Oke. Berarti periodenya adalah 10 detik. Kalau begitu omega adik-adik bisa peroleh dari apa? Dua pi dikali F. F adalah seperti T adalah 10 detik. Oke. Jadi kita bisa tulis 2 pi dikali apa, Dedek? 1/10 detik. Ya enggak? Oke. Sama dengan berapa ini kira-kira? Kita coba cek di kalkulator. 2 pi dibagi 10, sekitar 0,63. 0,63, satuannya adalah seperdetik. Nah. Oke. 0,63 seperdetik. Kemudian yang E, kita coba lihat yang E, adik-adik diminta menentukan fasa. Jadi kalau kita tulis dia sebagai YM sin KX plus minus omega T, tapi adik-adik udah tahu karena dia merambat ke arah X positif, berarti ini negatif kan ya? KX min omega T. Oke. Maka kita bisa tuliskan bentuk umumnya kalau begitu sebagai fungsi gelombang. Bisa kita tuliskan sebagai Y sebagai fungsi X dan T sama dengan YM sin X min omega T karena dia merambat ke arah X positif plus V. Nah, adik-adik lihat kita punya data kan ya?
di di X sama dengan 0, kita punya grafik simpangan dari Y. Ingat tadi adik-adik, bagian dari senar yang ada di X sama dengan 0, dia bergerak naik turun, kan ya? Dengan kata lain, kita punya data posisi dari titik di X sama dengan 0 sepanjang waktu. Bukan posisi, simpangan dari titik di X sama dengan 0 sepanjang waktu. Oke? Dan kalau adik-adik lihat grafik ini untuk titik di X sama dengan 0, bagian senar di X sama dengan 0. Nah, kita punya data kan ya, bahwa dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa untuk X sama dengan 0, dan T sama dengan 0, oke? Maka, nilai fungsi ini adalah berapa kira-kira? Kalau adik-adik lihat di grafik ini. Grafik ini untuk X sama dengan 0. Di T sama dengan 0, simpangannya 0. Berarti simpangan di X0 dan T0 itu adalah 0. Jadi ini sama dengan 0. Untuk X bernilai 0 dan T bernilai 0. Sehingga kita dapat, kalau begitu dari sini kita bisa tulis sin phi saja sin phi itu sama dengan 0. Nah, phi berapa saja yang menghasilkan sin phi sama dengan 0, adik-adik? Phi sama dengan berapa? 0, Pak. Cuma 0? 0, kemudian berapa lagi? Cuma 2 pi? Sampai Pi, Pak. lipatan genap. Plus minus pi, ya kan? Plus minus pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi, dan seterusnya. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Tapi ingat adik-adik. Kalau adik-adik ingat jawaban kita di nomor 1, fungsi gelombang ini mesti berupa negatif sinus. Oke? Adik-adik bisa paham? Tapi kita mau tulis dia sebagai positif sinus, mengikuti format di soal ini. Ya nggak? Adik-adik bisa paham? Sekarang coba bayangkan fungsi positif sinus tadi. Saya coba pindahkan ke sini. Ini kita coba pindahkan ke halaman baru. Adik-adik bandingkan positif sin dengan negatif sin. Fungsi yang seharusnya adalah negatif sin. Kalau kita mau jadikan dia sebagai positif sin, maka yang maka yang biru ini harus kita geser kemana dan sejauh apa? Adik-adik lihat, harusnya dia negatif sin kan ya? Tapi mau kita tuliskan pakai format positif sin. Berarti harus kita geser kemana yang negatif sin ini, supaya dia menjadi positif sin, kira-kira. Adik-adik lihat yang negatif sin, kalau saya geser ke sini misalkan.
Nah, jadi positif sin dia kan ya? Ya enggak? Oke, sampai situ Adik bisa paham? Sampai situ bisa dipahami, Adik? Bisa, Pak. Ya. Jadi yang negatif sin ini kalau saya geser sebesar seberapa jauh menurut Adik? Saya geser berapa jauh sih ini? Dari kayak begini menjadi begini. Supaya dapat positif sin, saya geser sebesar setengah panjang gelombang. Oke. Digeser setengah panjang gelombang itu, fasanya menjadi berlawanan. Karena Adik lihat, tadinya dia negatif, kemudian jadi positif kan ya? Atau yang tadinya positif jadi negatif. Adik bayangkan bagian yang ini misalkan. Tadinya dia positif kan ya? Kemudian begitu kita geser ke kanan, sejauh setengah panjang gelombang, dia menjadi negatif. Ya enggak? Nah, kalau adik punya fungsi sinusoidal, tadinya positif menjadi negatif, itu berarti adik geser fasanya sebesar pi. Oke? Adik geser fasanya sebesar pi. Oke? Sehingga fungsi yang tadinya negatif sin, adik geser fasanya sebesar pi. Sehingga adik lihat, karena tadinya dia negatif sin, kemudian mau dijadikan positif sin, berarti fase ini mesti kita geser sebesar pi. Jadi semua ini kita tambahkan dengan pi. Yang 0 itu jadi plus minus pi, ya kan? Yang 0 ini jadi plus minus pi. Oke. Yang 0 ini jadi plus minus pi. Kemudian yang plus minus pi jadi plus minus 2pi. Yang plus minus 2pi menjadi plus minus 3pi dan seterusnya. Oke. Adik bisa paham sampai situ? Sehingga kita tambahkan kalimat kayak begini. Oleh karena fungsi gelombang adalah fungsi negatif sin, maka pi harus digeser nilainya sebesar pi. Oke. Maka adik-adik peroleh dengan demikian kita peroleh pi sama dengan yang 0 jadi plus minus pi, yang plus minus pi jadi plus minus 2pi, dan seterusnya. Oke? Sampai situ bisa dipahami ya, Dedek? Kemudian yang E, tanda di depan omega. Tadi kita udah pelajari menggeser-geser kurva kan ya? Dengan kata lain, karena dia merambat ke X positif, tanda di depan omega mestilah positif atau negatif? Negatif. Oke? Sesuai yang ini, ilustrasi kita tadi. Oke? Kemudian, ini saya salah tulis ada di ini D harusnya, yang ini E, kemudian ini F. Sorry.
Nah, berikutnya yang G, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, adik-adik tinggal, atau saya sambung di sini aja. Ini kita geser ke atas. Nah, G, cepat rambat gelombang adalah E sama dengan omega per K. Omega per K sama dengan, ya ini, 0,2 pi per 10. Saya tulis ulang ini. 2 pi dikali 1/10 detik dibagi dengan 10 pi seper meter. Ini sama dengan apa, Dedek? Pi boleh kita coret, 10 boleh kita coret, berarti nilainya adalah berapa tuh? Dua meter per detik. Dua meter per detik. Oke. K2pi kita cek lagi ya. K2pi per lambda. Lambdanya 0,2 meter. Jadi 10 pi per meter omega dua pi per T. T adalah 1/10 detik. Oke. Berarti 2 pi per 10 detik pi coret. Bukan 2, salah. Pi kita coret 2/100, 0,02 meter per detik. Saya keliru, adik-adik. Ini 10 kali 10 mestinya, karena ini pembagi kan ya. Jadi dia turun ke sini di 10 kali 10. Jadi 2/100 meter per detik, atau 0,02 meter per detik. Atau kalau mau gampang, biar kita nggak perlu lihat desimal, adik-adik bisa tulis juga ini sebagai 2 cm per detik. Oke. Kemudian kecepatan transversal partikel di X sama dengan 0 pada waktu T 5 detik. Nah, kecepatan transversal, adik-adik tinggal turunkan si fungsi gelombang terhadap waktu, persis dengan nomor sebelumnya. Kemudian inputkan X sama dengan 0, dan T sama dengan 5 detik. Atau adik-adik bisa lihat dari gambar ini aja. Kurva yang diberikan di soal itu udah di X sama dengan 0, karena pada saat T sama dengan 5 detik, kalau adik-adik lihat, T sama dengan 5 detik itu berarti di sini kan ya, di titik ini. Nah, di T sama dengan 5 detik, gradiennya adalah yang ini kan ya, kemiringan garis yang ini. Saya kasih warna merah. Oke.
Nah, Dede udah tahu bahwa fungsi ini diberikan oleh sin kx min omega t, k-nya udah kita hitung, omeganya udah kita hitung, v-nya juga udah kita hitung. Adik-adik tinggal turunkan y ini terhadap waktu, kemudian substitusi x sama dengan 0, t sama dengan, berapa tadi diminta? 5 detik. Nanti adik-adik dapatkan kecepatan transversal partikel di x sama dengan 0. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau enggak, kita cukupkan sampai sini. Nggak ada? Oke, kalau enggak, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Selamat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. 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 Waktu pindah cash lagi.